Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Sundarti dengan NIM H171600574. Program studi saya Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Saya dari kampus Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Jadi, apa sih itu sistem informasi? Sistem informasi itu adalah cara yang terorganisir untuk memasukkan, mengumpulkan, dan memproses data dan menyimpannya, mengelola dan juga mengontrol dan melaporkannya sehingga dapat membantu perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuan mereka. Sistem informasi ini dapat bersifat formal dan juga informal. Contoh dari sistem informasi yang bersifat formal itu seperti akuntansi, produksi, dan juga penjualan, dan masih banyak lagi. Sedangkan contoh dari sistem informasi yang bersifat informal itu dapat kita jumpai pada bagian legal. Dalam sejarahnya, sistem informasi berkembang sangat pesat, apalagi sejak adanya komputer pribadi atau PC. Pada zaman itu, PC disebut dengan mikrokomputer. Mikrokomputer ini biasanya digunakan oleh ilmuwan dan juga para akademisi. Pada zaman itu juga para pembisnis besar menggunakannya untuk di bagian perbankan, sedangkan para pebisnis kecil dan juga menengah belum menggunakannya karena mereka masih sangat asing pada komputer pribadi ini. Mereka masih belum mengenal jelas tentang komputer pribadi ini. Yang kedua yaitu sistem informasi dan software. Software dibuat untuk mempermudah pengguna dalam mengefisienkan kerja mereka untuk mencatat setiap aktivitas yang terjadi di perusahaan mereka. Software ini hanya alat bantu untuk mengefisienkan apapun pekerjaan mereka, dapat menyingkatkan waktu mereka, dapat mempermudah pekerjaan mereka, yang pastinya bisa membuat pekerjaan mereka bisa lebih cepat selesai. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem informasi dan juga teknologi informasi. Sistem informasi itu merupakan kumpulan dari prosedur-prosedur yang membantu perusahaan kita untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Sedangkan teknologi informasi itu adalah alat bantu untuk mewujudkan tujuan yang akan kita capai. Selanjutnya, sistem informasi tanpa perencanaan dan dengan perencanaan. Sistem informasi itu kita buat harus dengan perencanaan. Jika tidak dengan perencanaan, mungkin hasilnya tidak akan maksimal. Sama seperti kita akan membangun rumah. Membangun rumah membutuhkan berbagai macam perencanaan yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Seperti berapa banyak tukang yang akan kita kerjakan, biayanya, material apa saja, dan bahan-bahan apa saja lainnya yang akan bisa mewujudkan rumah yang akan kita buat nantinya. Kemudian barulah kita akan membangun rumah tersebut. Selanjutnya yaitu proyek. Proyek adalah upaya temporer untuk menghasilkan produk, jasa, dan juga hasil tertentu yang unik. Proyek sudah dapat ditentukan sejak awal dibuatnya. Apakah ia merupakan proyek tunggal atau menjadi bagian dari sebuah proyek besar atau bahkan proyek ini merupakan induk dari berbagai subproyek yang ada. Selanjutnya yaitu manajemen proyek. Manajemen proyek adalah aplikasi dari pengetahuan, keahlian, alat, dan teknik untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan kebutuhan dari proyek yang ada. Selanjutnya yaitu siklus pengembangan software. Proses pengembangan software dapat mengikuti skema air terjun atau yang biasa disebut dengan waterfall model. Waterfall model biasanya diawali dari requirement, design, implement, QA, dan juga maintenance. Dalam proyek sistem informasi pengembangan software, peranan SDLC sangat penting dan merupakan bagian terintegrasi dalam struktur kerja manajemen proyek. Waterfall ini pertama kali diperkenalkan oleh Winston W. Royce pada tahun 1929 sampai 1995. Dalam perkembangannya, banyak model yang dimodifikasi dari bentuk asal, tetapi umumnya tetap masih mengacu pada model yang diperkenalkan oleh Royce tersebut. Sekian materi dari saya yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang tidak saya sengaja.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.